biharfi jarin kelawan huruf jar muta'addikanlah fi'il lazim. Artinya bahwa fi'il lazim itu bila ingin menjadi muta'addi maka solusinya adalah biarkan dengan huruf jar. Walin hudhi pelan lamun dan buang apa huruf jar. Nah nanti ketika huruf jar yang berfungsi memuta'addikan tadi dibuang, maka nasbu maka utawi nasab iku lil munjari kadue fi'il kang den jaraken. Iku lil mun kadue lafaz kang den nuduh. Iku lil munjari kadue lafaz kang den jaraken. Naklang halekang den tokil saking wong Arab. Wa fi analan wa bi analan ing lafaz anna wa yatarulang kebuang elan kelaku opo hadap wa yatarulang kelaku opo hadap fi anna ilam lafaz anna wa anlan an ma'am nilabsin sertane aman saking iltibas ma'am nilabsin sertane aman saking iltibas ka ajib tu ka lafaz ajib tu gawok sapa ingsun ajib tu gawok sapa ingsun ayyadu saking yentah bayar dia sopo kaum kabeh. Ayyadu saking yentah bayar dia sopo kaum kabeh. Syarah taqaddama wis madingin opo annal fila saat temane kalimat fi'il. Opo annal fila saat temane kalimat fi'il al muta'addiya kang muta'addi. Iku yasilu bisa tu maka opo fi'il. Iku yasil bisa tu maka apa fi'il ila maf'ulihi maring maf'ule fi'il ila maf'uli maring maf'ule fi'il binafsihi kalawan awak dheweke fi'il wa zakaulan utur sapa musannif punai lam kana bet anal fi'lal lazima bahwa sesungguhnya fi'il lazim iku yasil bisa tu maka apa fi'il lazim ila maf'uli maring maf'ule fi'il lazim bahwa fi'il lazim juga bisa sampai nih kepada maf'ulnya tapi biharfi jarrin kelawan bantuan huruf jar. Nahu maradu bi zaidin lewat sapa ingsun bi zaidin ketemu kelawan Mas Zaid. Makna lewat ini sampai kepada kepada fa'il juga sampai kepada zaidin sebagai maf'ul. Tapi makna lewat bisa sampai kepada Zaid kepada maf'ul ini dengan bantuan biharfi jarrin. Itulah fi'il lazim ya. Fi'il lazimah fi'il yang maknanya cuma sampai pada fa'il. Bisa makna itu sampai kepada maf'ul tapi harus ada bantuan huruf jar. Wa qad yuza pulang terkadang dan buang apa harful jarri huruf jar. Apa harful jar huruf jar fayasil maka opo fi'il lazim ila maf'ulihi maring maf'ul fi'il lazim ila maf'ulihi maring maf'ul fi'il lazim binafsihi kelawan awak dheweke fi'il lazim. Tapi kadang-kadang katanya si huruf jar yang berfungsi untuk memuta'addikan itu kadang-kadang dibuang sehingga si fi'il bisa sampai pada maf'ulnya teh binafsi langsung dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan huruf jar. Seperti marartu Zaidan lewat sampai sun Zaidan ing Mas Zaid qala syair tamurruna diyar walam ta'uju kalamukum alayya idzan haram tamurruna pada lewat sapa sira kabeh kamu itu lewat ya lewat ke daerah kami adiaro ketemu kelawan pira-pira kampung tapi walam ta'uju lan ora gelem mampir sapa sira kabeh menitu mampir cenah padahal kamu terlewat di daerah saya. Oleh karena itu kalamukum utawi gunemane sira kabeh kalamukum utawi gunemane sira kabeh alaya ing atase ingsun komunikasi dengan kalian bagi saya izan di dalam nalikane iki lam ta'uju
iku haramun hukume haram. Jadi ngambek teu kisah itu beda dari akhirat. Mari jadi contoh tamuruna ad-diyaro ya salamat tamuruna bin diyari, kemudian yuhzafu harful jari huruf jarnya dibuang. Nah gitu. Wa mazhabul jumhuri lan utai mazhabe mayoritas ulama iku ana usaha temene kelakuan iku layun qasu ora kena den kiasaken. Itu masalah membuang huruf jar yang memuta'adikan jangan dikias-kiaskan, contohnya hanya tertentu itu saja. Iku layun qasu ora den kiasaken apa hadfu harfil jari ngambuang huruf jar ma'a ghairi anna wa an serta saliyane an dan an. Itu jangan dikiaskan kecuali bila majrurnya berupa anna atau an. Jadi bagaimana baliuk tasoru baliuk tasoru balik dan ringkas opo bihi hadfu harfil jar alas samai katanya sama itu hukumnya samai. Jadi kalau samai itu contohnya tidak boleh dikiaskan, contohnya hanya apa yang didengar dan langsung dari orang Arab ya. Jadi contohnya mau ngeta-eta nah gampang nama bisa. Jadi fi'il lazimah tidak bisa sampai kepada maf'ul, dia bisa sampai kepada maf'ul itu harus menggunakan bantuan apa huruf jar. Nah, ternyata huruf jar yang memuta'adikan itu boleh hukumnya dibuang atau ada bukan boleh itu ada yang dibuang tapi hukumnya sama'i, hukumnya sama'i bal yuktasaru fihi alas sama'i, hanya apa yang didengar contohnya langsung dari orang. Wa zahabalan berpendapat sopal ahfaz shogir ila annahu marisa temene kelakuan. Imam Ahfaz Shogir berpendapat ila annahu marisa temene kelakuan iku ya jujuan ngopala hadbu ngabuang apa ngabuang huruf jar ma'a ghairi hima serta saliyane anna lan an. Tapi cek Imam Ahfaz Shogir boleh katanya huruf jar dibuang walaupun majurnya bukan anna dan bukan an. Itu kiasan secara kiasi, tapi bisyarti ta'ayyunil harfi kelawan syarat tertentu de huruf wa makanil hadfi lan panggonan buang. Contoh baro itu alqalama bisikini, baro itu ngelandepaken sapa ingsun alqalama ing kolam bisikini kelawan lading. Tah ini saya menajamkan kolam dengan menggunakan pisau. Makna menajamkan itu sampai kepada tu dan juga sampai kepada maf'ul. Jadi kalau tu mutakallim itu sebagai pelaku yang menajamkan. Paya jujur maka wenang ing dawu munggu Imam Ahfaz Shogir wa hazbul ba ngabuang ba fatakulu baraitul qalama asikina gitu. Fa ilam tata ayyan maka lam ora tertentu pal harfu huruf lam yajuz maka ora wenang opo al harfu ngabuang nahu raghibtu fi zaidin. Pala yajuz maka ora wenang fi id ing dalam lafaz id pala yajuz maka ora wenang opo harfu fi ngabuang fi gitu. Raghibtu fi zaidin, saya cinta fi zaid lemas Zaid. Dalam contoh di sini huruf jar mana fi tidak boleh dibuang. Tidak sah kita mengatakan raghibtu Zaidan. Kenapa? Karena kalau fi dibuang izla yudrok. Karena orang dan kina urwi hina izin di dalam mangsana iki hadap. Opo halit takdiru ana tawutin takdiri ku raghibtu an atau raghibtu fi ya. Iku hal apa halit takdir anak tahu takdir ku raghibtu an Zaidin lafaz raghibtu an Zaidin atau raghibtu fi Zaidin. Karena beda, kalau raghibtu an maknanya aku benci, kalau raghibtu fi artinya maknanya aku cinta, tergantung berhadapannya. Kalau pakai huruf jar itu maknanya benci, kalau raghib berhadapan dengan selain an maknanya cinta. Ilam yata ayalam ora tertentu apa makan hadbi
Wa kadzalika kaya mengkon la yaju ilam yata'ay lam ora tertentu apa makal hadbi lam yajuz maka ora wenang apa hadab nahu ikhtartul qauma min bani fulan pala yaju maka ora wenang apa hadab buang huruf jar pala takul ikhtartul qauma bani fulan idla yudro kana ora den kena uri apa halil aslu anata utawi asal iku ikhtartul qauma min bani au ikhtartu minal qaumi bani pertama wa amma ana lan ana pun utai ana wa an iku paya cuma kawana apa hadbul harfil jadi ngabuang huruf jar ma'ahu ma sertane ana dan an. Nah kalau majrurna berupa huruf anna atau anma boleh si huruf jar dibuang kiasan bahkan secara kiasi bisa dikias mutor dengan kaklab dengan catatan bisyarti amni lafzi dengan syarat aman dari iltibas aman dari salah pengertian. Kakaulika kaya pengucap sira ajib tu gawak sapa ingsun ayyadu saking yen bayar dia sapa wong. Saya kagum dari bayar dianya mereka. Asalnya adalah ajib tu min ayyadu kemudian minnya dibuang. Aymin ayyuk tu tegas saking yen aweh sapa kaum kabeh adiyata. Wa misalu dzalika lan utin contone mangkon-mangkon hadzab ma'a anna sertane anna bitasydid iku ajibtu min annaka qaimun. Ajibtu gawak sapa ingsun min annaka saking satemene sira iku qaimun wa kang adeg. Paya juma kawana apa hadbu min ngabuang min fataqulu ajibtu annaka qaimun. Nah jadi lamun majrurna berupa anna atau anmah eta mutorin huruf jarnya boleh dibuang, itu boleh dikiaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beda? Paya juma kawenang apa hadbu. Paya juma kawenang apa hadbu. Maka wenang apa hadbu min ngabuang min fatakulu ajib tu annaka qaimun. Pain hasola maka lamun hasil apa labsun iltibas. Nah kalau terjadi iltibas, apa iltibas itu? Salah pengertian. Pain hasola maka lamun hasil apa labsun iltibas. Nah kalau terjadi iltibas maka lam yajuz maka ora menang apa labsu apa hadbu ngabuang. Nah raghibtu fi antakuma. Ragib tu daman sapa sun fi antakuma ing dalam yen ngadeg sapa sira. Au fi annaka qaimun atawa ing dalam saat temen sira iku qaimun wong kang ngadeg. Ini tidak boleh dibuang kalau ada ragibah mah. Fala yajuzu maka ora wenang apa hadbu fi ngabuang fi. Lihtimali ayyakuna kana ihtimal yen ta'ana apa al mahdzufu kang den buang iku an. Nah, karena ini akan menimbulkan iltibas salah persepsi salah pengertian nanti. Jadi huruf jarfi tidak boleh dibuang ketika jatuh sesudah rogibah, karena nanti orang akan punya punya persepsi lain. Jangan-jangan itu yang dibuang adalah an. Kalau yang mentakdirkan an nanti maknanya bukan cinta tapi benci karena rogibah. Kalau berhadapan dengan fi bermakna cinta, kalau berhadapan dengan an maka bimana benci. Makanya dalam contoh ini mah tidak boleh dibuang karena nanti khawatir terjadi iltibas. Bismillahirrahmanirrahim. Li tamla ayyakuna kana ihtimal yanta'ana fal mahzufu kang dan buang iku an huruf jar'an maka fayasulu maka hasil of al-lafzu iltibas. Wah tulipalan dan itilapakan apa fi mahali anna ing dalam mahale anna wa an ing dahat bi harfil jari ing dalam nalikane dan buangnya huruf jar. Ketika anna dan an huruf jarnya dibuang maka ulama berbeda pendapat mengenai mahalnya. Fazahaba maka berpendapat sopal ahwas ila annaha maring sesungguhnya anna dan an iku fi mahali jarin agar mahal jarnya. Wa zahabalan berpendapat sapa al-Qisai ila annahuma maring sesungguhnya anna dan an iku fi mahallin nasbin di dalam mahal nasab. Wa zahabalan berpendapat sapa Sibawayh ila tajwizil wajhaini maring ngawenangaken wajah loro.
mari ngawanakan wajar wa hasilulan uti kesimpulan ebet iku annal fi'la satamana fi'il al-lazima kang lazim. Kesimpulannya bahwa fi'il lazim itu bisa iku yasilu bisa tumeka opo lazim ila mapulihi maring mapule fi'il lazim tapi biharfil jari dengan bantuan huruf jar. Nah gitu ya. Jadi kia cerita nama ai fi'il muta'addimah si makna fi'il teh sampai pada fa'il sampai pada maf. Ai fi'il lazimah makna fi'il itu hanya sampai pada fa'il. Bisa tidak si makna fi'il sampai pada maf'ul dalam fi'il lazim? Bisa, tapi harus menggunakan bantuannya bantuan huruf jar gitu. Jadi fi'il lazim bisa kalau mau mah diusahakan makna fi'il bisa sampai pada maf'ul tapi harus dibantu dengan bantuan huruf jar. Kemudian huruf jar tadi suma ingkana maka kareka lamun ana opal majrur kang den jarakeun iku ghairu anna wa an sakliyane ana dan an. Kemudian ketika yang dijarkannya itu selain anna dan an maka lam yajuz hadfu harfil jari. Lamun majrurna bukan anna dan bukan an maka tidak boleh huruf jarnya dibuang. Lam yajuz maka rawana ngopo hadfu harfil jari ngabuang huruf jar illa simaan angin sama jangan dibuang itu huruf jar sama. Nah, sedangkan wa in kana lamun anna apa majrur. Nah, sedangkan bila majrurnya iku anna berupa anna wa an jaza maka wan apa hadzal kiasan kelawan kiasi. Kalau majrurnya berupa anna dan an mah boleh si huruf jarnya dibuang asalkan inda amil labsi ketika aman dari iltibas. Kalau akan timbul iltibas mah seperti rogib tu fi apa fi antakuma, tetapi jangan dibuang karena khawatir nanti orang menduga bahwa huruf jar yang dibuang itu adalah an. Sementara antara fi dengan an, rogiba kalau berhadapan dengan fi itu beda maknanya dengan ketika rogiba berhadapan dengan an. Karena kalau rogib tu fi pakai fi itu maknanya cinta atau suka. Tapi kalau berhadapan dengan an seperti roghib tu an itu maknanya benci. Karena dengan dibuang yang menimbulkan salah pengertian maka tidak boleh dibuang. Boleh soten dibuang inda amnil labsi. Wahadalan utawiki hasil iku wahadalan utawiki hasil wa ya hadza iku as-sahih kau kang sahih. Wal aslulan uti hukum asal iku sabku fa'ilin dinginakan maf'ul kang dadi fa'il. Dinginakan iku sabku fa'ilin dinginakan ma'mul kang dadi fa'il. Maknane dalam maknane mendahulukan ma'mul yang menjadi fa'il dina maknana. Dina lapada nama jadi maf'ul, tetapi dina maknana jadi fa'il gitu. Dina makna jadi fa'il, jadi pelaku. Maka ma'mul yang menjadi fa'il dalam maknanya harus didahulukan. Mana contohnya kaman kayak lafaz man. Kaman kayak man min albisun saking lafaz albisun maknane albisun nganggo akan sapa sira. Albisun nganggo akan sapa sira pakaikanlah olehmu. Kepada siapa pakaikannya? Man ing wong zaro kang ziarah sapa siman. Zaro kang ziarah sapa siman kum ing sira kabeh. Nasjal Yaman ing tenunan negara Yaman. Pakaikanlah olehmu man kepada orang yang berkunjung kepadamu tenunan dari negara Yaman. Nah, jadi yang harus dipakaikan apa Kang? Tenunan. Yang nanti yang memakai siapa? Orang yang ya misalkan begini nih, ngomong nih, hei pakaikanlah oleh kalian kepada orang-orang yang silaturahmi ke al-ma'rifah, pakaikanlah kepada mereka nasjal Yaman, tenunan negara Yaman. Jadi nanti siapa yang memakai? Orang yang Nah, man zarukum teh memang dina lafaz nama jadi maf'ul sama dengan nasjal Yaman. Man jadi maf'ul, nasjal Yaman juga jadi
tapi manzarokumah dari segi lafadznya dia sebagai maf'ul, tapi dari segi maknanya dia sebagai fa'il karena nantinya dia sebagai pelakunya. Jadi nanti siapa yang memakai terunan negara Yaman? Orang yang berkunjung kepada kamu, kepada kita. Nah, karena dipakaikan oleh kita, paham nggak? Pakaikanlah oleh kalian semua kepada orang yang berkunjung kepada kalian tenunan dari negara Yaman. Kemudian ada orang yang berkunjung kepada kita, lalu kita kasihkan pakaian dari negara Yaman. Jadi nanti siapa yang memakai? Ya orang yang berkunjung. Jadi manzarokum tuh dari segi lafadznya memang sama-sama jadi maf'ul. Manzarokum ing wong kang jarah jadi maaf. Nasjal Yaman juga sama jadi maaf. Nah, ketika kumpul dua maf'ul maka dahulukanlah ma'mul yang dari segi maknanya berkedudukan sebagai fa'il gitu. Jadi kira kejelasan. Iza ta'adana likane muta'adi wa fa'al fi'lu kalimat fi'il ila maf'ula ini maring maf'ul loro ketika fi'il muta'adi kepada dua maf'ul bari asani utai maf'ul kang kapindo min saking maf'ula ini iku laisa orang ana apa saniku khobaron dari khobar fil asli dalam asale ketika fi'il muta'adi kepada dua maf'ul di mana maf'ul kedua bukan merupakan khobar dari maf'ul pertama bab kasa ya bab kasa dan bab atau ada bab kasa atau bab atau ada bab zona. Ingat-ingat ya, kalau bab kasa atau bab atau itu ada tiap-tiap fi'il yang muta'adi kepada maf'ul dua yang maf'ul keduanya bukan berasal dari khobar. Kalau bab zona muta'adi terhadap dua maf'ul yang berasal dari mubtada khobar. Fal aslu lan mana fil asli dalam asale iku laisa ora napa saniku khobaron khobar fil asli. Fal aslu maka utai hukum asal. Fal aslu maka utai hukum asal iku taqdimu ma dinginakan ma'mul iku taqdimu ma dinginakan ma'mul wa kang utai ma wa kang utama iku fa'ilun fa'il fil makna ing dalam maknane lamun kumpul dua maf'ul yang bukan berasal dari mubtada khobar maka menurut hukum asal kita harus mendahulukan maf'ul yang menjadi fa'il di dalam maknana. Nah, auto itu Zaidan dirhaman, saya memberikan Zaid sebuah dirham. Nanti siapa yang akhir yang menerima? Ayo, siapa yang menerima? Saya memberi Mang Zaid sebuah dirham. Siapa nanti yang menerima? Zaid. Berarti Zaidan teh dalam segi maknanya dia sebagai fa'il, sebagai penerima. Nah, maka karena Zaidan fil makna sebagai fa'il, maka Zaidan harus didahulu. Fal aslu mangkau tawi hukum asal ikut taqdimu Zaidin dinginakan lafaz Zaidin, maka menurut hukum asal harus mendahulukan lafaz Zaidin ala dirhamin ngariakan lafaz dirham. Kenapa lafaz Zaid itu harus didahulukan? Li'annahu karena saat temen lafaz Zaid iku fa'ilun fa'il fil makna ing dalam li'annahu karena saat temen Zaid iku al-akhidhu wong kang ngalap, karena Zaid adalah orang yang mengambil di dirham maring dirham. Wa kazalan kaya iki ataitu Zaidan dirhaman kasautu Zaidan jubatan utawi lafaz kasautu Zaidan jubatan, saya memakaikan Zaid sebuah dirham. Siapa nanti yang al-labis yang memakai? Zaid. Jadi pelakunya Zaid. Apa yang dipakai? Jubah. Albisun pakaikanlah olehmu man kepada orang Zaro yang berkunjung kepada kalian Najal Yaman turunan negara Yaman. Siapa nanti yang memakai? Orang yang berkunjung. Tuh berarti man zarokum teh jadi fa'il di nama nana Zaidan jubatan Zaidan jadi fa'il di dalam maknanya. Paman mangkau te lafaz man iku maf'ulun awalun maf'ul awal tidak lafaz albisun
Wa nasjal yaman lan utawi lapan nasjal yaman iku maf'ulun sani maf'ul kang kapindo. Wal aslu lan utai hukum asal menurut patokan asal eta nu didahulukan itu adalah maf'ul yang menjadi fa'il di dalam maknanya. Jadi mendahulukan apa? Manzarokum. Iku takdimu man dihinakeun lafaz man ala nasjil yaman ngariakeun ing atase lafaz nasjil yaman. Apa sebabnya? Li annahu karna satemene man iku Allah bisu wong kang nganggo itu. Menurut asal dahulukan manzarokum daripada nasjal yaman karena man adalah orang yang memakai, berarti pelaku ay pelaku itu berarti fa'il. Wa yajujulan wenang apa takdimu ma ngadinginakeun ma'mu laisa kang onanana apa maiku fa'ilan fa'il. Makna boleh juga mendahulukan yang bukan fa'il tapi itu khilaful asli, tidak sesuai dengan hukum. Lakin nahu tetapi nek utawi takdimu ma laisa fa'ilan iku khilaful asli sulayane hukum asal. Wa yalzamulan wajib opal asluna tapi hukum asal. Opal asluna tapi hukum asal ae takdimul fa'il fil makna. Ae takdimul fa'il fil makna wajib kita mematuhi ketentuan asal, yakni wajib mendahulukan ma'mul yang menjadi fa'il di dalam maknanya. Ketika kapan dihukuman wajib li mujibin karena anak perkara kang wajibaken. Li mujibin karena perkara kang wajibkan takau upaya si mujib. Wa tarku zakal aslan utawi ninggalakan mengkon hukum asal. Sedangkan meninggalkan hukum asal iku qad yura terkadang den tingali apa tarku hatman kalawan wajib. Ayal zamu tegas lama wajib apa al aslu netapi hukum asal. Wajib mematuhi hukum asalnya eta takdimul fa'il fil makna. Wa huwa utawi al asal iku takdimul fa'il dihinakan fa'il fil makna. Iza toro'a nalikane anyar tomaka opo ma barang yujibu kang netepakan opo ma zalika ing mengkonon asal. Wa utawi ma iku khauful lafzi wedi iltibas. Nawa itu Zaid dan Amron atau itu maringakan sapa ingsun ing Mang Zaid Amron ing Amar. Saya memberikan Zaid kepada atau itu Zaid dan Amr, saya memberikan Zaid Amar gitu. Payajib maka wajib apa takdimul akhidhi dinginakan kang ngalap atau kang nerima min huma saking yasi Zaid dan Amar. Saya memberi Zaid Amar. Di siapa yang menerima? Zaid. Siapa yang diberikan? Amar. Nah di sini mah wajib Zaid dan didahulukan. Karena kalau dirubah nanti akan iltibas, siapa yang menerima, siapa yang diterima. Wala yajujulan ora wenang apa takdimu ghairihi dinginakeun saliyane al akhir. Wajib Zaidan didahulukan karena Zaidan sebagai akhir. Jadi Zaidan itu adalah ma'mul yang menjadi fa'il di dalam maknanya. Kenapa dia dikatakan sebagai fa'il fil mana? Karena dia adalah al-akhir. Apalagi itu orang yang menerima. Saya memberi Zaid si Amar. Jadi apa namanya? Si Amar itu diberikan kepada si Zaid. Jadi siapa nanti yang menjadi akhir yang menerima? Zaid. Jadi Zaid itu sebagai akhir, sebagai pelaku yang menerima, namanya fa'il fil ma. Nah, di mah wajib dah. Wajib apa? Wajib mengikuti hukum asal. Jadi Zaidannya wajib didahulukan. Boleh nggak diakhirkan? Nggak boleh, karena nanti akan timbul ilti. Wala yajujulan ora wanang apa takdimu ghairihi dinginakeun saliyane Zaidnya. Ini Amr, tidak boleh mendahulukan Amr. Naon sababna li ajil labsi kana ara-ara iltibas. Idh yahtamilu kana ihtimal sapa huwa ghair iku al fa'ila kang dadi fa'il itu.
Wa qad yajibulan terkadang wajib taqdim ma dinginakan perkara laisa kang ora napa maiku fa'ilan fa'il fil makna. Nah kadang-kadang juga makmul yang tidak menjadi fa'il justru wajib didahulukan, dan makmul yang menjadi fa'il harus diakhirkan terkadang nih. Wa takhiru malan ngahirakan makmul huwa kang utama iku fa'ilun fa'il fil makna. Wa zalika lan uti mangkonon takdim iku nahu ataitu dirhama sahibahu, atau itu ngaweakan sapa ingsun dirham ing dirham sahibahu ing wong kang duweni dirham. Saya memberikan dirham kepada pemiliknya. Siapa yang al-akhidh? Yang menerima siapa? Sohib. Apa yang makhudh, yang diterima, yang diambil? Dirham. Yang jadi fa'il fil mana sohib. Dalam contoh ini mas sohib itu wajib diakhirkan, dan dirham, apa dirham itu? Lafaz yang makmul yang tidak menjadi fa'il, ini justru wajib didahulukan. Paham? Cek tadi makmul yang menjadi fa'il wajib dikemanakan? Nah, tapi kadang-kadang dibalik, justru makmul yang menjadi fa'il wajib dan makmul yang tidak menjadi fa'il fil makna justru harus seperti contoh di sini, dirham itu adalah makmul yang tidak menjadi fa'il, dan yang menjadi fa'il ma adalah lafaz sahibahu. Dalam contoh di sini makmul anu henteu jadi fa'il nyaeta dirham wajib wajib. Kenapa? Karena di dalam makmul yang menjadi fa'il, mana makmul yang menjadi fa'il? Sahibah, terdapat domir yang kembali kepada dirham, supaya audu domiri alal mutaqaddim. Pala ya juju makora wenang apa takdimu sahibihi dinginakeun lapor sahibihi. Tidak boleh kita mengatakan atau itu sahibahu dirham, enggak boleh. Nah jadi sahibahu wajib dikemanakan? Wajib di akhir. Wa in kana lan senajan ana apa lafal sahibahu iku fa'ilan fil mana. Jadi fala taqulu atau itu sahibahu dirhama. Supaya apa? Li'alla ya udah, supaya yen tak ora balik. Apa domir ala mutakhiri ing atas lapan kang lafdzon warutbatan wa huwa utawi ya'udu dhamiru ala mutakhir lafdzon warutbatan iku mumtani'un kang kacegah. Wa hadfa fadlatin lan ing abang fadlah, wa hadfa fadlatin lan ing abang makmul fadlah ajiz ngawenangaken sapa sira, ajiz ngawenangaken sapa sira. Makmul fadlah mah boleh dibuang ilam yadir lamun ora bahaya apa hadzab kahadfi mak kaya ngabang makmul siko kang den tekakan apa mak siko kang den tekakan apa mak jawab masalah dari jawab au husiro atau den ringkas apa mak al fadlah utawi fadlah atau torahan lebih fadlah iku khilaful umdah iku khilaful umdah, beda nih umdah. Ari makmul fadlah teh adalah kebalikan daripada umdah. Ari umdah apa? Wal umdah tulanu teh makmul umdah. Iku mah barang la yastagni kang ora den semugihi. La yastagna ya kang ora den semugihi apa anu mana contohna? Kal fa'il kaya fa'il. Makmul umdah mah adalah yang tidak bisa yang tidak bisa istighna, yang tidak bisa tidak kaya, itu yang dibutuhkan. Makmul umdah itu artinya yang sangat dibutuhkan, yang tidak bisa dilepas atau yang sangat dibutuhkan. Mana contohnya yang tidak bisa tidak harus ada? Kalau fa'il seperti fa'il. Ari ma'mul fadlah ai wal fadlatu te ma'mul fadlah ma iku ma'mul yumkinu yang memungkinkan opal istighna ngalap cukup atau ngalap sugih anu saking ma ai ma'mul fadlah ma yang mungkin dialap cukup gitu ya, yang memungkinkan untuk dialap cukup.
Jadi kemana contohnya kal maf'ul seperti maf'ul gitu. Faya cucu maka wadang apa hasbul fadlah ngabuang ma'mul fadlah, ngabuang ma'mul fadlah, ma'mul yang bisa dibuang ini hukumnya boleh dibuang. Lamun apa ilam yadi, lamun ora bahaya apa hazab. Kakaulika kaya pengucap sirafi darabtu Zaidan. Ing dalam lafaz darabtu Zaidan, darabtu ing lafaz darabtu. Darabtu Zaidan dibuang ma'mul fadlah na tak menjadi darabtu saya memukul bihasbil maqul beh kelawan ngabuang maqul beh. Wa kakauli kalan kaya ucapan sira ataitu Zaidan dirhaman, saya memberi Zaid sebuah dirham, boleh diucapkan menjadi ataitu kalau tidak terjadi iltibas. Wa min hulan iku setengah saking hadap qaul ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa ataitu Zaidan dan lafaz ataitu Zaidan asalam ataitu Zaidan dirhaman, dibuang dirhaman sehingga menjadi ataitu Zaidan. Wa min ulan setengah saking hadap qaul ta'ala kane Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yu'tika rabbuka fatarda wa ataitu dirhaman qila dan ucapakan apa wa minhu dawuh wa minhu lan iku setengah saking contone hadap qaulu ta'ala utai panganikane Allah ta'ala hatta yu'tul jizyata sehingga dan wehaken dan wehi sapa kupar al jizyata ing pajak atak Allah alam hatta yu'tu kumul jizyah hatta yu'tu sehingga awe dulu hatta yu'tu sehingga awe sapa ya si kupar al jizyah ing jizyah takdirna hatta yu'tu kum al jizyah sehingga awe sapa kupar kum ing sira kabeh al jizyah ing pajak fa in darra maka lamun bahaya apa azbul fadlah ngabuang fadlah lamun membuang fadlah tinimulkeun salah pengertian lam yajuz maka ora wenang apa hadwa ngabang fadlah kama iza waqa'a kaya oleh narikane ana apa maf'ul bih iku fi jawab soalin ilm jawab pertanyaan nahwu awal nahwu ayu qala umpamana yen dan ucapaken man darabta, ada orang yang bertanya nih man darabta, siapa orang yang kau pukul patakul maka ngucap sapa sira darabtu Zaidan lafad ing lafad darabtu Zaidan, siapa orang yang kau pukul? Lalu dijawab darabtu Zaid, saya memukul Zaid. Nah maka dalam contoh ini tidak boleh Zaidan dibuang, karena kalau dibuang nanti orang tidak paham, karena itulah yang ditanyakan. Awa qa'ata wa tumiba apa maful be masyurun alekang dan ringkes. Begitu pula maful be tidak boleh dibuang ketika maful be-nya diringkas. Ma darabtu ila Zaidan, ma darabtu orang mukul sapa ingsun ila Zaidan angin ing masjid, saya tidak memukul kecuali kepada Zaid. Jadi yang dipukul hanya siapa kan? Hanya berarti Zaidan diringkas. Nah ketika maful be diringkas maka dia tidak boleh falaya juju maka ora wenang apa hasbu Zaidan ngabuang lafaz Zaidan fil maudhi'aini lam panggonan loro izla yasulukan ora hasil fil awal kang awal opal jawab wayam kulan kada tempal kalam pisani dalam kang kapindo dalan ale kang nuduhaken ala nafi darbi ngatasé nafi akan pukulan mutlaqan wal maksud lan utai kang den maksud iku nafi nafi akan darbu an ghairi Zaidin saking saliyane Zaid. Jadi fala yufamu maka ora bisa dan paham, maka fala yufamu maka ora bisa dan paham fal maksudu inda hasbi nalikane ngabuang lafaz Zaidan wa yuzapulan dan buang apa nasibu amil kang nasabakan fadlah apa nasibu amil kang nasabakan fadlah in ulima lamun dan kinawri apa nasib wa qad yakun lan terkadang ana apa hadbu ngabuang nasib iku multazaman dan wajibakeun tak terjemahkan wa yuzapun nasibu amil yang menasabkan fadlah ini suka dibuang ketika sudah maklum, maka amil yang menasabkannya boleh bahkan kadang-kadang waqad yakunu hasbuhum
Bahkan kadang-kadang membuang amil yang menasabkan itu sampai wajib dibuang. Ya jujuna opo hadfu nasibil fadlah, ngabuang amil kang nasabakan fadlah, boleh dibuang si amil nate. Iza dalana de kalian nuduhakeun alaihi ngatasé hadap opo dalilun dalil wa yuqala man darabta man ing sapa darabta mukul sapa sira hei kepada siapa kau mukul. Nah jawabannya gimana? Fatakulu Zaidan, mantan siapa orang yang kau pukul itu siapa? Lalu mantan menjawab Zaidan, kepada Zaid. Ternyata Zaidan adalah maf'ul ya, yang ambilnya dibuang. Mana ambilnya Zaidan? Dibuang. Takdirnya mana? Aidorob tuh, oh saya memukul Zaid. Ternyata ambilnya yakni dorob itu dibuang. Fahudzifa maka nuliden buang. Opo dorobtu lafad dorobtu lidal dilalati maka nuduhakeun lafad qablahu sadurunge dorobtu alaihi ngatase lafad dorobtu gitu. Ta eta wa hadzal hadfulan utawi kilang buang amil iku jaizun, hukum wewenang membuang amil seperti tadi hanya sekedar jaiz boleh, tapi aya nu wajib oge. Wa qad yakunu lan terkadang ana apa hadful amil iku wajiban kang wajib. Mana contona? Kama kaya keterangan taqaddama kang wis dingin apa mah bi babil istighol, seperti di bab istighol pan amilnya ada wajib di kemana kang? Wajib di ilmun marus min sabiqin filan syagol anu binas bil lafdihi awil malfas sabi konsibhu bi fi'lin udmiro hatman muwafiqin lima qad uzhiro. Nah di bab istighol masih amil wajib di Zaidan dorobtuhu mukul sapa ingsun ing mang Zaid. Dorobtu tegese mukul sapa ingsun ing mang Zaid. Mana isim sabek Zaidan, mana fi'il masyghul dorobtu, mana dhamir syagil siapa yang menasabkan Zaidan, amil yang dibuang, muwafiqin lima qad uzhiro yang sesuai dengan amil yang dizahir. Jadi takdirna Zaidan teh ayat dorobtu Zaidan dorobtuhu fahudzifat maka den buang. Apa dorobtu lapa dorobtu wujuban kelawan wajib kama kaya keterangan takodam anu parantos dipayun apa mah sakumah keterangan anu parantos diterangkeun dipayun. At-tanazu utawi kiku bab mertelakan tanazu rebutane amil loro ya. Hari tadi mah mamul tah aya nama amil ya. Hari tadi mah mamulna aya dua Zaidan jeung domirhu, sehingga dorob itu sebagai amil menjadi masyghul. Apa masyghul? Menjadi bingung, sibuk. Ini saya menasabkannya kan kepada hu, terus Zaidannya gimana kan bingung. Maka dibuatlah susunan atau bab hari di ayat nama justru dua amil memperebutkan satu makmul ya. Hari tadi mah teh cindi jeung teh elis tah gitu. Keur gaduh teh cindi mah jongjon we tah si dorob itu teh. Kan barang geus gaduh domir bingung tah teh cindina nganggur mubadir eta. Kumaha lamun bulukan eta gitu. Nah kalau tanazuma justru rebutan dua amil memperebutkan satu makmul, Mang Anton jeung Mang Saha misalkan rebutan tanpa memperebutkan satu makmul. In amilani taqaya min amal qablu falil wahimin kumal amal wasani aula inda ahli basra wahtara amsan wairuhum za'usra. In amilani lamun mamri apa amilani amil loro iktadoya tegese mamri apa amilani lamun aya dua amil menuntut
Bismin ing dalam isim siji, bismin ing dalam isim kang siji, amalan ing amal. Pada satu buah isim dua amil menuntut, pada satu buah isim menuntut amal. Urang contohan heula tadi handap dorobtu wa akramtu Zaidan aya. Dorobtu wa akramtu Zaidan cirian dorobtu saya memukul, wa akramtu dan saya memuliakan Zaidan kepada Zaid. Ada dua amil, mana dua amil? Dan akram. Sedangkan makmulnya cuma satu, mana Zaid? Cek dorobtu teh eta anu nasabkeun Zaidan teh kuring, cek dorobtu teu bisa. Cek akram tu bukan Anda tetapi akulah yang menasabkan lafaz Zaidan. Jadi amilan iktadaya amalan bismin, ada dua amil yang menuntut amal kepada satu makmul. Cek lafaz dorobtu yang menasabkan Zaidan adalah aku. Jare lafaz akramtu yang menasabkan Zaidan adalah daku. Maka jelas di sini harus ada yang dimenangkan dan dikalahkan. Teu mungkin hiji makmul diperkosa ku dua amil gitu. Lantas cek di dia falil wahidi qablu ing dalam satu isim falil wahidi maka ikut tetep padue kang suci minhuma saking amilani al amalu utawi amal, maksudnya anu amal mah cuma satu. Terus siapa kalau cuma satu? Apa dorobtu? Apa akram? Wasani aula inda ahlil basra wa taro angsan werum da usra wa sani aula inda ahlil basra wa taro angsan werum da usra. Ulama beda-beda pendapat tina nentukeun mana yang lebih berhak. Wasani utai amil kang kapindo, mana amil yang kedua? Akram tu iku aula lebih utama untuk beramal. Cek ulama wasani lan utawi amil kang kapindo nyatana akram tu iku aula lebih utama ingda ahlil basroh. Cek ahli basroh mah anu berhak beramal nganasobkeun kana Zaidan adalah lafaz akram. Amil yang kedua naon sebabna? Sebab deket jeung masih haneut keneh hubunganna oge jeung si eta mah haneut keneh da deket likurbihi. Tapi wah tarolan milih aksan ing sewali kesani sapa ghairuhum liyane basroh, sapa ghairuhum liyane basroh nyatane ulama Kufah za usra hale kang duweni golongan kang kuat. Za usra hale kang adoni ay jamaatin qawiyah golongan kang kuat. Sedangkan menurut golongan Kufah mah yang lebih berhak beramal itu bukan yang kedua tapi justru yang pertama. Apa sebabnya? Oh anu pertama mah lebih tihola tumpang lagi geus beak leuwih loba meureunna mahugina oge. Kape geus beak sabaraha bawa duit barang beda geus beak gede. Mata cek ulama Kufah mah yang lebih berhak beramal mah bukan yang kedua dan nomor dua mah anyar kene tapi yang At-tanaju utawi tanaju iku ibaratun ibarat antawajui amil ini saking madhepe amil loro berhadapannya dua amil berhadapan ila makmulin wahidin maring makmul kang suwiji. Jadi tanaju teh istilah dari berhadapannya dua amil kepada satu makmul, menuntutnya dua amil pada satu makmul. Dahu darabtu akramtu Zaidan. Fakul wahidin mangka uti saban-saban suci min darabtu saking lafaz darabtu wa akramtu lan lafaz akramtu masing-masing dari lafaz darabtu dan lafaz akramtu iku yatlu memamri sapa kulun iku yatlu memamri sapa kulun zaidan ing lafaz zaidan bil maf'uliyati kelawan dadi maf'ul. Cek darabtu zaidan teh maf'ul kuring, cek akramtu zaidan teh maf'ul aku. Wa hadalan utawi ki ku makna qauli maknane pangandikane musannifin amilani ila akhirih tu maka maring akhire kaul wa qaulun uta
makna utawi pangandikane muslim qablu rupane dawuh qablu iku manahu utawi maknane kauluhu iku innal amilaini satemene amil loro iku yakunani ana ofa amilaini iku qoblal ma'muli sadurunge makmul. Jadi amil nanti adanya sebelum makmul sama makmul. Kama kaya barang masana kang wis gawe contoh sapa kita wa muqtadau lan uti tatrapane kaul iku ana sak temene kelakuan iku lau ta'akhara lamun akhir kumaha lamun amil teh panderi bukan di depan iku lau ta'akhara lamun akhir opo al amilani amil loro lamun amilna panderi mah di akhir bukan di depan eta mah lam takunil mas'alatu mim babi tanaju lain bab tanaju ai di akhir mah da lain moal rebutan ai panderi mah ya ai tanaju mah kedua amilna di depan memperebutkan satu makmul maka disebut bab tanazu. Wa qaulu lan uti pangandikane musannif falil wahidi minhumal amal rupane dawuh falil wahidi minhuma amal iku maknahu utawi maknane qaulu iku ana ahadal amilaini salah satemene salah suwijine amil loro salah satu dari dua iku ya malu beramal apa ahad bidzalikal ismi zahir ini mongkon isim zahir salah satuna nu bisa beramal pada isim zahir tadi. Lamun salah satunya beramal bagaimana yang lainnya wal akharu utawi kanggo neek nu sejen mah dimuhmalkeun iku yumalu den anggurakeun iku yumalu den anggurakeun apa ahwar anu saking isim zahir. Jadi intina nu amal mah salah satu nah nu satunya lagi harus dimuhmal. Tapi sanajan muhmal ge tongan sapuntong dianggurkeun pisan karunya. Misalkan kieu lamun dina kahirupan mah si Zaid yang si Bakar bogoheun tak kasaha ka si Zainab. Wayana maknya dua anak kudu dikawin ku Zainab gitu. Cukup yang diterima harus salah satu nak nu sejena wayahna ditolak tapi parandene kitu karunya bising bunuh diri bere tah gantina nu model si Zainab bere sugan metah tatanggana usah potongan satangtungan sakeuretan beungeutna gitu. Ulah diangkurkeun nemen. Jadi walaupun mumal tapi wayak malu lan beramal ofahar lan beramal ofahar fi dhamirihi ing dalam dhamir isim zahir. Jadi dibere tapi diberena dibere dhamir ai isim zahir yang direbutkeun mah diberikannya kepada salah satunya gitu. Nah anu teu deukeun teu kabagian dibere dhamir alama ing atase barang saya guru kang bakal nutur ing ma saya guru kang bakal nutur sapa musannif ing ma wala khilafah lan ora ana perbedaan pendapat bainal bisyrin wal kufin ana usah temene kelakuan iku ya juzu imalu kulli wahidin ngawenang apa imalu kulli wahidin ngamalaken saben-saben kang suwiji minal amila ini saking amil loro bidzalikal ismi zahiri lemengkon isim zahir walakin ikhtalafu ini antara ulama Basra dan ulama Kufah sepakat bahwa salah satu daripada amil harus beramal. Cek ulama Kufah iya sepakat, saya berpendapat salah satu daripada kedua amil harus beramal. Cek ulama Kufah ya bener salah satunya kudu cuma di dalam menentukan saha nu salah satu na teh eta mereka baru berbeda walakin ikhtalafulan tetapi ini berbeda pendapat sapa ulama fil aula fil aula di dalam kang lebih utama tetapi mereka berbeda-beda pendapat mengenai manakah yang lebih utama minhuma saking amilaini fadzaba maka berpendapat sopal bisriun ila anasani maring sesungguhnya maf'ul yang nomor kedua iku aula lebih utama bihi kelawan amal. Jari ulama Basroh anu lebih berhak beramal ma'mul yang kedua dina contoh darabtu wa akramtu Zaidan yang lebih utama beramal adalah lafaz akram
Kenapa lafaz akramtu yang lebih berhak beramal liqurbihi eta mah haneut keneh liqurbihi karena para kesani minhu saking ma'mul atau minhu saking isim zahir karena dialah yang lebih dekat. Tapi jadi pendapat ulama Kufah wa zahabalan berpendapat sopal Kufiyun ila anal awwala marisa temene ma'mul yang amil yang pertama ila anal awwala marisa temene amil yang pertama iku awwala lebih utama bi kelawan amal. Kenapa yang pertama yang lebih utama? Li taqaddumi karena dingine awal manya ti awal mulangin certi ulti ti mulai orok keneh cenah euy cenah urang manya tetulus gitu kan. Maka yang lebih utama adalah amil yang pertama karena dia lebih dahulu. Wa amilan nganggurakeun salah wa amilan ngamalakeun sapa sira wa amilan ngamalakeun sapa sira al mumalaing amil kang den mumalakeun saulang deui dorobtu wa akramtu zaidan cek ulama Basrah yang beramal yang mana kan akramtu yang kedua karena lebih dekat. Berarti yang pertama bagaimana muhmal yang pertama ya tapi jari ulama Kufah dorobtu wa akramtu zaidan mana yang lebih utama beramal dorobtu berarti yang muhmal akramtu gitu ya. Jadi pasti ada yang beramal pasti ada yang cek di dia ambil anu muhmal wayahna kudusina beramal ulah nganggur ya. Misal ya Mang Aji jeung saha teh pira teh Mang Pai rebutan saha hah rebutan ulah teh inton kumunang teh inton tata Mang Aji jeung Mang Pai ngarebutkeun saha ulah duaan diterima kade cukup salah sih misalkan Mang Ajis urang marek narima Mang Ajis Mang Ajis mah zamana leutik lungguh bager biasana nu kitu mah diam-diam menghanyut kan leuleus oge katempona wah jerona mah mantap gitu. Tah berarti yang nganggur siapa yang nganggur? Mang Rifai. Eta Mang Rifai itu disebut muhmal tah. Anu muhmal wayahna kudu diberean amal. Bere naon? Bere domir, bere fotokopina tah. Nu sakeuretan beungeutna tah saha gitu. Itu tah itu. Wa amilan ngamalakeun sapa sira al muhmala ing amil kang den anggurakeun. Jadi kudu diberi amal ta'amil anu muhmal teh fi dhamiri ma ing dalam dhamir kang rujuk maring isim fi dhamiri ma ing dhamir kang rujuk maring isim zahir tanazaa kang rebutan apa amilani hu ing ma amil yang muhmal wajib dikasih dhamir yang kembali kepada isim yang diperebutkan. Jadi nu beramal mah jelas dan ngamalkeun kana isim zahir. Ari nu muhmal mah diberena cukup domir anu beramal anu rujuk kana nantah kana isim anu diperebutkan. Wal tazim lan ngawajibakeun sapa sira ma ing bara ultu jima kang den tetepakeun apa ma patuhilah apa-apa yang sudah ditetapkan. Mana contohna? Ayo sina niwayu si ubanaka wa qalbago wa tadaya ngadaka kayu sina niwayu si ubanaka wa qalbago wa tadaya ngadaka yusinani gawe bagus sopo ibnaka. Di lafaz yusinani ayat domir yang kembali kepada lafaz ibnaka yang diperebutkan. Wa yusi ulang gawe ala sopo ibnaka anak lanang loro sira. Ada dua amil mana yusinu jeung yusiu sama-sama menuntut ma'mul marfu sebagai fa'ilnya. Di sini ada satu ma'mul mana ibnaka. Jare yusinu ibnaka fa'il. Apa namanya?
yang merupakan ibnaka adalah saya, kata Yuhsinu. Jari Yuhsinu nggak bisa, yang merupakan ibnaka adalah saya. Jelas tidak boleh kedua-duanya merupakan, harus beramal salah jatuna. Maka cek pendapat Basroh, yang beramal itu siapa? Yang yang kedua. Mana yang beramal? Yusiu yang beramal merupakan ibnaka. Jadi berarti yusiu i'mal, yuhsinu ihmal, atau yusiu beramal, yusinu muhmal. Tah eta amil nu muhmal teh tong dianggurkeun begitu saja, wajib dibere domir yang merujuk kepada isim yang diperebut. Ibnaka teh kan isimnya isim tasniyah, maka yusinu kasih domir tasniyah, jadi yuhsinani. Berarti dalam contoh ini yang beramal yang mana, Kang? Yang kedua. Yang muhmal yang mana? Yang pertama. Dan yang muhmal itulah yang dikasih domir yang sama dengan isim yang diperebutkan. Berarti ia mengikuti mazhab ulama Basroh. Waqad bagolan teman-teman lacut sopo abdaka wa tadaya lang lewati batas. Sopo abdaka hamba loro sira. Ada dua amil, mana bago dan i'tade. Ada satu makmul yang diperebutkan, mana abdaka. Jelas tidak boleh beramal keduanya, harus beramal salah satu. Nah, cek ulama Kufah yang lebih berhak beramal amil yang bago yang beramal. Berarti yang mumal tadaya etatah mumal teh harus dikasih domir. Ai abdaka tasniyah tamufrad tasniyah, maka tada dikasih alamat tasda jadi tadaya. Berarti contoh waqad bago mah ia mengikuti mazhab ulama Kufah yang mengatakan amil pertamalah yang lebih utama. Iza umilat nalikane den amalakeun opahadul amilaini fi zahir ilm isim zahir, wa umilat lan den anggurakeun opa al akharu amil kang wene anu sake isim zahir. Pa amil maka ngamalakeun sapa sira al mumala fi dhamiri zahir ilm dhamir kang rujuk maring isim zahir. Wal tazimilan ngawajibakan sapa al idmar ing domir ingkana lamun ana pamat lubul amil kang dan pambri amil iku mimas tengah saking barang yalzamu kang wajib apa zikru nutur ma walaya jujulan ora wenang apa hasbu ngabang ma kal fa'il kaya fa'il wa qaulika wa zalika lan uti contone mengkon-mengkonon utai contone mengkon-mengkonon mana teh utai contoh mengkon amil muhmala iku ka qaulika yusinu wa yusiu ibnaka. Ayat dua amil yusinu dan yusi satu makmul mana naka pakulun maka utawi saban suwiji pakul wahidin maka utai saban kang suwiji iku yatlubu mana bete emen yasunu saking lapan yusinu wa yusiu lan lapan yusiu iku yatlubu mamri sapa kulun mamri kasaha ibnaka kana lafaz ibnaka bil fa'il ya kelawan sifat dadi fa'il jare yusinu lafaz ibnaka itu fa'il saya jare yusiu beli bisa ibnaka madu justru fa'ile kita jare yusi rebutan ta. Nah fa'in amal maka lamun ngamalakeun sapa sira asania ing amil kang kapindo asania ing amil kang kapindo nyatane yusiu. Nah eta wajib maka wajib apa yud miro yen tanaka akan domir apa yud miro apa antun miro yen tanaka akan domir sapa sira maka amil anu mumal wajib debe domir bil awali melapat kang pertama fa'ilahu ale dari fa'ile awal patakulu maka ngucap sapa sira yusinani tuh dibeda domir alif cirian kurang alif domir wa yusiu ibnaka wa kadzalika lan kaya mengkonon antud miro
In umilat lain amal ta lamun amalakan sapa sira al awwala ing ma'mul kang ing amil kang pertama wajaba maka wajib palin maru nekakeun domir palin maru nekakeun domir bisa dalam kang kapindo fataqulu yusinu wa yusian ibnaka nah teh wa mislulan iku umpamane yusinu wa yusiani bago wa tada ya abdaka utila pad bago wa tada ya abdaka wa in amal tala lamun ngamalakan sapa sira asania bihadzal misal kulta maka ngucap sapa sira bago ya wa tada abdaka kalau bago ya berarti yang beramal yang mana yang kedua tada yang muhmal ala adalah lafaz bago komunikasi alif domir yang sesuai dengan isim dohir wala yajujulan ora wenang apa tarkul idmarin ninggal gawe domir tidak boleh kita meninggalkan idmar jadi fala taqulu maka ora kena ngucap sapa sira yuhsinu wa yusiu nah enggak boleh jadi harus dikasih domir ulah sampai nganggur karunya wala baqwa tada abdaka li anna tarakahu kana satemene ninggal idmar iku yuadin nekakan opo tarka ilahal fil fa'il maringa buang fa'il karena kalau tidak memberi domir sama hanya dengan kita membuang padahal fa'il mah wajib disebut karena fa'il mah termasuk na'om wal fa'ilu lan utawi fa'iliku multazamu dzikri kang wajib den tu re wal fa'il lan utai fa'il iku multazamu dzikri kang wajib den tu re wajah jalan ngawanangaken sapa kisah zalika ing mengkon-mengkonon tarku ada tarku lan baca turuk salah macam gitu. Alal hadbi ngatasé buang binaan kana jenengaken ala mazhabi ngatasé mazhabe kisai bijawaji hasbil fa'il ini dalam menang yang ngabuang fa'il tapi jare imam kisah imam boleh ya boleh tidak memberi domir karena memang cek madhab kisah imah fa'il teh boleh dibuang wajah jalan ngawanangakan huing zalik sofal faro ala tawajjuhil amilaini ngatasé madhepe amiloro ma'an hale barang-barang cek imam paroma menang cenah dua amil teh barang-barang cenah menghadap kepada satu isim zahir wa hadzalan utawi ki jawati ku binaan karena ngadegaken min saking imam parolan imam kisai alaman il idma ing atas cegahan nekakeun domir bil awal ing dai malisan nalika ngamalaken kang kapindo jadi fala taqulu yusinani wa yusiu ibnaka wa hadza lan utawi iku allazi barang zakarna kang utur sapa ketawi ngalazi anhuma saking kisailan imam farra wa huwa ya hadza agak wa hadza allazi lan utawi keterangan gitu wa hadza allazi lan utawi ikilah keterangan zakarna kang utur sapa ketawi allazi anhuma saking kisailan farra huwa ya hadza iku al masyhur kang masyhur bin mazhabi ma saking mazhabe kisailan faro fi hadhil masalah menang atur pas jam 12 itu kita dah kudu nama 2 halaman setengah sekali ngaji teh nya kudu nama tapi aku mah ieu urang ya orang mah 2 lembar ya salah wallah